Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan dan kesempatan Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul bersama tentang yang mulia ini dalam rangka mengikuti kajian tafsir Al-Quran secara tematik ya pada setiap sebulan sekali. Dan alhamdulillah kajian pada pagi hari ini hari Ahad tanggal 13 Ramadan tahun 1447 Hijrah yang bertepatan dengan tanggal 1 Maret 2026. Semoga kajian pada subuh hari ini hari yang ke-11 ya di bulan Ramadan dapat meningkatkan keimanan kita di dalam beribadah ya, insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, tabi'in dan teman-teman sama kita selaku aja hingga akhir zaman. Bapak Ibu sama muslimin yang saya hormati, seperti telah kita ketahui bersama, insya Allah nanti pada hari Selasa ya tanggal 3 Maret 2026 akan terjadi gerhana bulan total yang akan dimulai sebagai berikut ya. Untuk pertama awal kontak pemuda pukul 16.50 WIB, kemudian awal kontak total pukul 18.04, kemudian puncak gerhana pada pukul 18.33 WIB, kemudian akhir total pada pukul 19.02 dan akhir umrah pada pukul 20.17 berarti. Kemudian DKM 5 insya Allah akan mengadakan sholat khusuf atau sholat kegaduhan dengan urutan sebagai berikut ya. Waktu pelaksanaan setelah sholat maghrib pada maghrib, kemudian rangkaian ibadahnya yaitu diawali dengan takbir, dilanjutkan sholat khusuf dan khutbah, serta dianjurkan untuk melakukan pengumpulan dan pembagian sedekah sebagai bagian dari rangkaian ibadah. Selanjutnya mungkin sudah menjelang isya, jadi azan waktu menjelang isya dan sholat isya, sholat sunnah pada isya, kemudian sholat tarawih dan terakhir sholat witir. Kami menghimbau kepada seluruh jamaah Masjid Nurul Iman untuk bersama-sama melaksanakan ibadah tersebut di atas. Kepada jamaah Masjid Nurul Iman yang biasanya berbuka langsung makan nasi atau makan berat gitu, ya disarankan nanti dibekal aja ke masjid. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali kegiatan kajian tafsir pada subuh hari ini, seperti biasa kami sampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustaz Haji Sunadi Bagi Zaman SKOMI MKOMI. Pada kesempatan kali ini dia akan menyampaikan materi yang berjudul ayat-ayat tentang saum ya, ayat tentang saum. Mari kita simak bersama, semoga apa yang dia sampaikan akan menambah ilmu bagi kita, meningkatkan keimanan dan kualitas ibadah kita sehari-hari. Di akhir acara barangkali ada kesempatan, ada pertanyaan dari para jamaah, insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Pak Ustaz. Saya kira demikian dari kami, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Segala puji milik Allah. Di pagi hari ini, di hari ke-11 ya, kita pelaksanaan ibadah sahur. Tentu kita berharap mudah-mudahan ibadah kita hingga saat ini senantiasa selalu berada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Salam beriman salam semoga tercurahkan kepada baginda alam yang habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan mengkaji ayat-ayat tentang puasa ya. Mulai dari ayat 183 surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke. Itu apa? Yang pertama, syariat puasa itu adalah syariat paling lama. Jadi syariat puasa itu berbeda dengan syariat yang lain. Syariat yang paling lama dalam Islam itu adalah syariat puasa. Ketika Nabi Adam diturunkan, puasa sudah ada. Haji belum ada. Haji itu muncul di zaman Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad itu perintah sholat itu tahun ke-11 kenabian. Jadi tahun 11 menjadi nabi, sudah 11 tahun menjadi nabi, baru diisrakan dan mi'raj, baru ada sholat. Tapi kalau puasa udah ada. Ketika Rasulullah SAW ke Madinah, itu orang Madinah, Yahudi dan Nasrani itu pada puasa di tanggal 10 Asyura. Jadi syariat puasa itu ternyata syariat yang paling lama. Semenjak manusia diturunkan ke bumi ini langsung ada syariat puasa. Nabi Adam alaihissalam itu tidak ada haji. Kalau tawaf sudah ada, tapi tidak ada rangkaian apa? Haji. Nah, pertanyaannya kenapa puasa? Ternyata dijabarkan oleh para ulama kenapa puasa itu disyariatkan. Bahasanya kalau ada kebijakan kudu dibarengkan ku kajian ilmiah. Ulah mereka kebijakan tapi ternyata mentah. Ketika Allah menciptakan manusia, di dalam beberapa kitab itu diceritakan Allah sebelum menciptakan manusia ini ternyata dua hal yang paling mempengaruhi dalam tingkah laku manusia. Yang pertama akal, yang kedua hawa nafsu. Ini tarik menarik. Jadi lamun jamin apa akal bagus, maka hawa nafsu mesti kalah. Sehingga kata Rasulullah, orang yang selamat itu ketika akalnya di depan jadi imamnya dan hawa nafsu jadi makmum. Dan orang yang celaka itu adalah ketika hawa nafsu jadi imamnya dan akalnya jadi apa? Hirupnya jadi rumah air, ayam 1000, lamun hirup udah jadi semua air. Nah itu artinya dia selalu mengikuti hawa nafsu. Di nasihat gak mau. Nah inilah ternyata ketika Allah menciptakan akal, Allah bertanya kepada akal, "Hai akal, mana anta wa mana ana?" Maka jawaban akal, "Anta Rabbi wa ana." Itu dengan spontan kata akal, "Engkau Tuhanku dan aku hamba." Dalam orang menggunakan akal apa? Akal itu cerdas, bisa membedakan mana yang baik, buruk. Tapi lamun hawa nafsu diikuti, pasti ujung-ujungnya kerusakan. Nah, sekarang lagi ketar-ketir. Saya itu rencana berangkat tanggal 12 Mei. Sekarang penerbangan sudah mulai ditutup. Gara-gara mengikuti hawa nafsu.
Jadi luar biasa. Hawa nafsu itu ketika Allah bertanya kepada hawa nafsu, hai nafsu man anta wa man ana? Jawaban nafsu man anta ana. Apa artinya? Ana jeung anta. Apa heula para umroh anta jeung ana. Namun diterjemahkan ke orang buat tahu mah lulu gue. Maka wajar kalau orang mengikuti hawa nafsu, jangankan apa namanya anaknya, istri, Tuhannya pun dibohongin dia. Mulai aku, maka kalau menjelma ke dalam kita hawa nafsu, maka tidak sedikit suami merela meninggalkan anak dan istri, lalu mengikuti hawa. Ada istri yang meninggalkan suami dan anaknya, lalu mengikuti hawa. Hawa nafsu itu begitu karakternya, lu penting diri. Ini orang kalau sudah mengikuti hawa, maka kata Allah penjarakan hawa nafsu, dibakar, disiksa oleh malaikat. Setelah itu ditanya lagi, nafsu kan anda mana? Dia dengan sombongnya dia masih mengatakan anta. Tidak ada hubungan dengan kita. 3 kali. Nah, ke yang keempatnya treatmentnya berbeda. Kata Allah, ambil fasilitasnya, laparkan, miskinkan. Biasanya dia mau ke sombong pak, ke rumah harta, jabatan tinggi, segala aja. Wah, karena perang. Maka kata Allah udah kasih jabatannya diambil, hartanya diambil, segala-galanya diambil dan hawa nafsu, dilaparkan pak, dihauskan, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Setelah itu ditanya pak Allah, hai nafsu man anta wa man ana? Lulus hawa nafsu, anta rabbi wa ana abdi. Geus teu boga naon kakana apa? Jalmi. Punya Pak. Ternyata dari sinilah kenapa Allah wajibkan manusia datang ke dunia ini. Allah tahu Pak, bahaya banget hawa nafsu. Dan hawa nafsu tidak bisa lemah dengan sholat, mau bisa Pak. Hawa nafsu itu mau bisa lemah hajian. Hawa nafsu itu tidak bisa lemah dengan sedekah. Hanya satu yang bisa melemahkan hawa nafsu, kenapa? Ini ternyata asbab ada syariat puasa itu di situ. Makanya sekali lagi runtuhnya semua manusia itu puasa. Jadi hawa nafsu yang ada dalam diri kita ini lemahnya karena puasa. Nah, ketika hawa nafsu lemah, lihat efek hari bulan Ramadan. Barusan saya perhatikan sholat subuh sampai diam. Normalnya gitu tuh. Iya kan? Ayat nama. Apalagi kalau waktu pertama-tama itu, bingung bisa. Ketika hawa nafsu lemah, masjid jadi paradigma. Ketika hawa nafsu lemah, bawaan pengen baca Quran itu luar biasa. Saya itu membina beberapa majlis taklim masalah khataman Quran. Ada ibu-ibu yang ngomong Ustaz kemarin tanggal 10 bisa khatam. Berarti dia potensinya 3 kali khatam bisa. Air bulan Ramadan itu 2 kali khatam. Datang ke bulan Syawal, ngapain? Jadi ternyata Ramadan itu potensi hawa nafsu ketika lemah munculnya itu kebaikan. Sok gitu kenceleng. Bulan Ramadan beda dengan kenceleng di sini. Teman saya itu ya kadang-kadang datang ke pesantren, dia suka ngobrol tentang masalah. Dia punya panti. Pantinya itu ya padahal kayak 40 orang. Saya dari itu satu di sebelah ini, saya di 120. Di mana operasional di Allah. Ketika saya tanya, ya tuh yang sebenarnya di anak yatim di panti 40-an saja. Operasional di mana? Biasanya saya datang bulan Ramadan. Sebulan Ramadan cukup ke 11 bulan.
Panti asuhan itu mendatang bulan Ramadan, seperti enggak. Karena orang sedekah bulan Ramadan luar biasa. Datang bulan Syawal, baru deh. Tadi pak efek hawa nafsu. Hawa nafsu ketika lemah itu munculnya kebaikan. Makanya korelasi kenapa ada puasa, ujungnya telah alakum takut, pasti takwa kalau belum puasa. Jadi Allah itu dimana litaroji supaya sebenarnya kepastian, namun puasa pasti takwa. Yang disebut dengan takwa itu kan hati-hati, hidup yang hati-hati, sensitif banget akan maksiat itu. Coba kesensitifnya orang itu justru berpuasa. Ngomong ke batur tidak kerasa berpuasa. Allah berpuasa. Bohong teh, puasa. Lalu gitu bu. Ngomong ke batur teh kan, biasa kan. Kemana ini? Si ibu itu, dasar ibu itu, Ramadan, ngomong ke batur, kayak Syawal aja. Jadi Ramadan itu sensitifnya ada. Bapak kebayang ya, abang bulan-bulan lain sehingga Ramadan ini. Kalau bulan Ramadan lain seperti Ramadan ini, maka betul puasa itu pembentukan ketakwaan. Padahal puasa ulama, karena puasa awal belum nyampe kepada puasa yang berhenti makan minum kemudian panca indera kita puasa. Akan pada orang masih kene. Apalagi kalau puasanya puasa keinginan kita tidak tentang masalah duniawi lah ada. Padahal masih kene. Apalagi pak berpuasa. Kamu tanggal 25 saya beli baju biasa. Namun di imacan ini kue pada saat naik puasa kita itu masih ada dunianya. Kebayang kalau puasa kita dinaikin lagi dari puasa awal, bukan hanya berhenti makan dan minum, panca inderanya pun berhenti dan melakukan perbuatan maksiat. Hati tidak pernah berkeinginan masalah dunia. Puasa yang udah cacakan bahasanya. Puasa kita ini puasa yang ala kadar efeknya luar biasa. Tentang puasa ini sekali lagi, kenapa Allah wajibkan puasa? Karena tahu Allah itu ada hawa nafsu yang bisa lemah hanya dengan puasa. Maka Rasul mengatakan, ya masyaallah sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kita tahu ya, pemuda usia 25 tahun, 30 tahun, syahwat tertinggi-tingginya, segeralah kalian menikah. Kalau belum mampu, apa solusi? Tuh, fa'innahu lahu wija, karena puasa benteng terkokoh untuk melemahkan hawa nafsu. Solusi itu puasa. Sarua bapak-bapak, hayang kawin deui bari sepuh pamajikan puasa. Ayo baru mau kawin hari kawani itu harus sering puasa. Jadi hawa nafsu kalau mana apa? Sementara hawa nafsu ada di ayat di dalam diri kita, makanya pun diwajibkan oleh Allah berpuasa. Karena tadi ada hawa nafsu yang tidak bisa lemah dengan apapun kecuali dengan puasa. Selanjutnya, kewajiban puasa itu seperti halnya kewajiban sholat. Diturunkannya itu 3 tahapan penyempurnaan. Yang pertama, sholat itu ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, ya, ternyata Rasulullah SAW itu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Nah ini ada berapa tahapan? 3. Jadi dulu sholat itu ini berkenaan dengan ayat yang punya yulatina kutiba alaikum
manusia. Jadi dulu tuh sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Selama 17 bulan Rasulullah SAW menghadapnya ke Baitul Maqdis. Kemudian adanya perintah fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kemudian Rasulullah SAW pada saat itu diperintahkan oleh Allah untuk menghadapkan sholat itu ke arah mana? Satu tuh, ya. Jadi dulu mah sholat itu menghadapkan ke mana? Ke Baitul Maqdis. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika sholat itu dulu, ketika sudah sholat ada tuh sholat ke Baitul Maqdis, kemudian balik ke Mekah. Kemudian di zaman Rasulullah SAW pada saat itu kebingungan para sahabat termasuk Rasulullah kumaha carana ngumpulkeun jalmi keur ngalaksakeun sholat berjamaah. Itu bingung Pak. Kudu kumaha ini akhirnya di antara mereka itu can aya adzan Pak. Berteriak di dalam masjid. Duhur. Di mana deket masjid Pak, langsung gorok deui, duhur. Raeng Pak, gosip gorowok, salat dulu, kakara kamar masjid. Itu bertahan lama Pak. Kebayang can aya adat. Akhirnya waktu itu banyak banget ya, ada yang usul bagaimana kalau bikin kentongan segala macam. Tapi ayeuna aya diurang ini. Aduh, itu teh salah satu pernah dicoba di zaman dulu tuh aduh. Kumaha carana mun aya sora eta kudu disepakati kudu daratan. Akhirnya daratan. Nah, ternyata ada seorang sahabat Rasulullah SAW ketika beliau pada saat itu ini sahabat ini bernama Abdullah bin Zaid. Ternyata Pak, kadang-kadang punten bahasanya wahyu itu datangnya oleh Rasul ke sahabat. Tapi diakui sama Rasulullah, maka jadi sebuah hadis. Ada apa? Wahyu nanti datangnya ke sahabat. Wahyu bahasanya ilham. Datangnya ke sahabat. Ke Abdullah bin Zaid. Ketika pada saat itu Abdullah bin Zaid mengatakan kepada Rasulullah SAW, inilah aku naiman, la sadaqta in baina ana baina naim wal yang idza ra'aitu syakhsan alaihi thawbun akhdar. Kata Abdullah bin Zaid, ya Rasulullah, ketika aku mau tidur, antara tidur dan terjaga, tiba-tiba aku kedatangan dua orang laki-laki menggunakan baju berwarna hijau. Fastaqbala qiblah. Lantas dua laki-laki itu menghadap ke kiblat. Faqala Allahu akbar, Allahu akbar. Kata Abdullah bin Zaid. Dua laki-laki itu ya Rasulullah, dia mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar. Syahadu an la ilaha illallah. Ternyata Pak, dua orang yang tadi itu mengajarkan kepada Abdullah bin Zaid tentang kalimat azan. Disampaikan di depan Rasulullah SAW. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Ucapkan kalimat yang tadi kepada Bilal bin Rabah. Nah, Bilal bin Rabah itu makanya diangkat menjadi muadzin Rasul. Maka Bilal bin Rabah diajarkan oleh Abdullah bin Zaid tentang ucapan azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian Bilal bin Rabah ikuti. Sampailah pada saat itu, ternyata Umar bin Khattab mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, dua laki-laki itu pun datang kepada saya, cuma saya gak berani. Ternyata dari situlah mulai ayat naon apa? Ada. Jadi takwan kedua. Nomor katilu. Dulu itu para sahabat kalau mau masuk masjid, ya kan, rumah sahabat itu jarang tahu Pak. Kemudian mereka ketika masbuk, itu Pak, yang makmum yang baru datang itu nanya kepada makmum yang sedang sholat dengan isyarat, ya rokaat kasih beriji. Cek sholat teh. Ya. Ada isyarat membatalkan sholat tuh Pak? Isyarat membatalkan sholat? Itu Pak. Tapi lah kamu ngobrol melalui isyarat ulang berarti. Ya. Makanya
kalau perempuan itu kan tepuk ya, kalau imam lupa itu jadi isyarat. Dia nanya, rakaat berapa? Udah biasa itu Pak. Dan itu akhirnya cara nanti lu baru datang teh langsung sholat. Allahu Akbar. Nyusul Pak sholat itu. Sholat dulu sendiri, setelah itu baru dia bareng dengan imam. Jadi salam nanti bareng dengan siapa? Dulu tuh begitu sholatnya. Masih ingat gak sholat waktu kita lagi kecil? Masih gak gitu Pak. Kan budak kan? Sholat gue, imam teh rakaat kedua terus orang sholat dulu ruku sujud ke nyusul kayak itu. Ternyata Pak itu datang hadis yang selanjutnya di mana pada saat itu Rasul mengajarkan kalau sholat masbuk itu ikuti ketika kamu bertemu dengan imam. Lamun ketemu dari sujud, langsung sujud. Ruku nanti tambahin jumlah rakaat yang tertinggal. Lain kudu nyusul. Nah ini berkenaan dengan apa ini? Dengan apa? Sholat. Kalau berpuasa juga sama. Puasa itu 3. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW fa inna Rasulullah SAW qadimal Madinah fa ja'ala yasumu fi kulli syahrin 3 ayyam. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau pada saat itu melaksanakan puasanya 3 hari setiap bulan. Jadi dulu itu puasa wajibnya itu 3 hari dalam sebulan. Ayyamul bid sekarang jadi sunnah. Kemudian setahun sekali namanya saum Asyura. Jadi baheula Pak punten puasa teh sabulan 3 kali kemudian ditambah Asyura. Ayeuna urang wajibnya sabaraha? 30 hari. Ya. Mau dihitung itu mah bisa sarua teman. Mau dihitung itu mah bisa sabaraha? 3 hari kali 12 mah 36. Kan kita juga dengan ditambah dengan apa? Dia dengan puasa apa? Puasa Syawal sama 36. Katakan yang Asyura yang satu itu boleh jadi yang 29. Jadi ternyata hampir 1 tahun itu sama wajibnya. Dulu itu cuma 3 hari. Nah pelaksanaannya gitu Pak. Kemudian diturunkanlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kemudian pada saat itu boleh milih Pak. Ya Rasulullah saya mah ribu puasa teh. Aduh, itu gawe. Kumaha? Sok we itu rek puasa atau rek fidyah. Jadi baheula menang mayar Pak. Jadi kalau orang yang tidak mampu itu boleh bayar. Jadi enak jelema nu beungan, hoream bayar. Kunaon tah? Jadi dulu itu boleh milih antara fidyah atau puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang tak mampu maka dia boleh mengeluarkan fidyah. Jadi milih antara fidyah jeung naon tah? Ternyata Pak, muncullah ayat yang selanjutnya dalam ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Ada kalimat faman syahida minkum syahra falyasum. Bagi orang yang bertempat tinggal di rumah di kampungnya maka wajib puasa. Kumaha mau bepergian? Nah eta qada. Nah, dari situ. Jadi ternyata rukhsah yang tadi yang boleh milih antara fidyah dengan puasa itu diganti Pak. Yang hadir di kampungnya wajib apa? Puasa. Kalau dalam bepergian kalau dia berbuka maka wajib qada. Fidyah hanya diperuntukkan bagi orang yang sama sekali tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Kasih beri kan? Dulu itu tidak ada sahur Pak. Tidak ada sahur. Ini yang ketiga nih, penyempurnaan puasa. Jadi syariat puasa itu ujung-ujung sampurna segayana. Dulu itu tidak ada sahur. Kumaha itu caranya? Jadi orang itu kalau maghrib berbuka Pak, buka makan minum. Kalau sudah tidur
haram kabehanana. Jadi lamun tidur mah jadi haram makan, haram minum, haram. Kumaha pas tidur teh budak jam 3 subuh enggak boleh makan. Karena dan ternyata Umar bin Khattab termasuk hubungan suami istri. Umar bin Khattab itu pernah melanggar datang ke Rasulullah. Aduh ya Rasulullah, saya teh geus maghrib ge katiduran. Oh, lamun geus maghrib ketiduran berarti enggak boleh makan. Ternyata Pak Umar bin Khattab mendekati istrinya dan berhubungan badan dengan istrinya di malam Ramadan. Padahal dia sudah tidur. Berarti haram itu. Kejadian Umar ini dijawab oleh Allah, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Enggak apa-apa berhubungan suami istri asal di waktu malam, dan itu pun pada saat itu batasnya puasa jadi jelas mulai dari pagi subuh. Ayat tentang uhilla lakum itu berbarengan dengan batasannya puasa. Dari mana kita puasa? Ada di bawah itu kalimatnya ya. Wa'tim wa hatta yatabayyana lakum khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, itu batas mulai puasa. Ayat itu berbarengan, maka muncul kalimat sahur. Maka kata Rasulullah, tasahharu fa inna fi barakah. Sahur sabab kita teh hadiah di Allah aya keberkahan. Zaman baheula daya naon? Kemudian hadiah ke umat Rasulullah bulan Ramadan ketika datang waktu malam menang hubungan suami istri. Dulu gak boleh. Tak kayak mau bapak kalau bisa Nabi mah ngomong Ramadan teh. Ada kita istri nan. Yang khusus tadi bodoh sih. Bodoh. Sigan bener pada salah. Jadi ulah soleh teh cek sorangan. Sidik baheula teh aturan kitu teh berat. Ayeuna geus dipermudah ku Allah, hayang diperberat deui. Kabayang, mentak ulah bikin syariat sorangan, Pak. Umar bin Khattab itu sampai protes ke Rasulullah, berat kalau begini. Muncullah ayat yang 186 ya. Wahai lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum, termasuk batasan-batasan puasa itu dari mana? Dari mulai terbit matahari atau dari fajar sampai dengan datangnya maghrib. Itu dijelaskan. Nah ini Pak, dalam syariat Islam itu jangan berdasarkan hawa nafsu. Benar. Yang tadi kasus-kasus yang tadi. Akhirnya jadi puasa yang hari ini Allah berikan kepada kita, udah itu adalah syariat yang paling malamnya boleh kita berhubungan suami istri, ada sahur, udah itu paling luar biasa. Itu terangkan semuanya mulai dari ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Tentu mual ayat dengan terjemah, tapi kalau membaca dengan tafsir baru akan ketemu oh ternyata syariat puasa itu seperti itu. Nah, jadi kenapa muncul uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum? Hati-hati dalam agama Islam itu mengadakan tentang syariat itu nggak boleh. Ya. Tadi saya saya kemarin ada protes ijab malam yajib itu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib itu melanggar aturan, nggak boleh. Kemarin itu ada satu pimpinan perusahaan organisasi. Padahal dia ustaz. Jadi kalau masuk komunitas itu semua anggotanya harus tanda tangan. Tanda tangannya temeuna boga pemajikan dua. Wah, itu saya kacau. Kacau kan? Itu sama dengan mengharamkan yang halal. Temeuna. Lamun teresep atau bapak sih pemajikan ulangnya aturan itu. Rasul itu ditegur ke Allah gara-gara ngaharamkeun madu, Pak. Dalam Islam itu ngahalalkeun nu haram teu beunang.
ngaharamkeun haram kenapa? Ngameunangkeun ngaharamkeun nu halal nggak boleh, ngahalalkeun nu haram sama nggak boleh. Saya ngaco bisa. Dia bikin aturan. Lamun masuk ke organisasi dia, teman-teman majikan tuh, itu nggak boleh Pak. Mewajibkan mengharamkan sesuatu, menghalalkan sesuatu yang mengharamkan sesuatu yang nggak boleh dalam Islam. Ketika ada sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Makanya kalau inilah yang disebut dengan kadang-kadang Pak, orang kalau lagi bersemangat dengan agama, mandang agama itu bukan pakai nafsu Pak, lain pakai akal dulu. Ada orang yang semangat karena agama pakai nafsu. Contohnya apa? Ada orang yang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah saya abdi mau nikah, pemuda ya. Ya Rasulullah saya itu izin mau nikah ya Rasulullah. Kenapa? Saya mereka fokus ibadah. Ningali pembantuan saya malah ribu, terus kawin. Saya kan mau majikan, bisa kan cukup. Ini curhatan bapak-bapak ya. Aduh, istri saya lihat orang yang sudah nikah itu dia ngurus istri, dia ngurus anak. Udah saya main fokus dengan ibadah. Siang saya ya Rasulullah rek dipakai ibadah, malam saya akan pakai ibadah. Saya dengan supaya nikah itu supaya saya fokus dengan itu. Nah itu ibadah yang pakai nafsu, nggak boleh dalam Islam. Masukkan maksudnya. Siapa orang yang paling takwa di antara kalian? Orang ini. Engkau ya Rasulullah. Jika dia Rasulullah, pamajikan saya masalah apa? Keren Pak. Jika dia Rasulullah, saya juga nikah. Juga kata Rasulullah SAW. Orang yang tadi, ya Rasulullah saya masa malam teh ibadah. Jika dia Rasulullah, saya tidur. Geus tidur saya bangun beribadah. Saya itu kadang puasa, kadang buka. Itulah tanda ketakwaan. Makanya Pak hati-hati dalam bersyariat itulah makin nawan. Hawa nafsu. Saya mereka baca Quran terus-terusan. Mengenapa? Rasulullah ada orang yang di zaman Rasulullah itu khatam Quran sampai 3 kali sehari. Mari saya sampaikan. Sehari 3 kali. Berarti 24 jam itu dibagi 3 8. Kata Rasulullah, kamu punya istri? Punya anak? Punya. Kapan waktu ngobrol dengan istri? Dengan anak? Kamu pakai Quran Pak? Makanya ini Pak standar soleh teh ulah berdasarkan hawa nafsu. Salah juga Pak. Kata Rasulullah, bagi mana waktu untuk istrimu, anak, tetangga. Mereka punya hak atas dirimu. Nah, jadi dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam ayyaman ma'dudat. Syahrul Ramadan itu sudah ketahuan ya. Ternyata tafsirnya seperti itu. Ada ayat yang mungkin kemarin pas tarawih saya sampaikan. Sebenarnya itu untuk membedakan ada satu satu amaliyah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Bapak kemudian memperlakukan Ramadan, memperlakukan Quran di bulan Ramadan itu tentu berbeda. Tentu berbeda. Ustaz saya itu kalau bulan Syaban kemarin ngaji, Ramadan juga ngaji. Pak, lama bulan Ramadan kalau bisa ngajinya lebih daripada biasa. Rasul itu melarang Pak, orang khatam Quran sampai 1 hari 3 kali. Orang yang dilarang Rasulullah maju ya Rasulullah kalau 1 hari 1 kali nggak boleh. Kemudian gimana ya Rasulullah kalau begitu? Kata Rasulullah khatam Al-Quran. Paling cepat
3 hari. Berapa hari? Berarti 1 hari kalau baca bahasa juz berapa juz? 10 juz 1 hari. Akhirnya di zaman para sahabat itu rata-rata Pak, punten 1 hari itu 10 juz. Itu para sahabat. Ada yang khatam kebanyakan, bahkan yang kebanyakan itu khatamnya sepekan. Itu sampai ada mushaf Quran karena ada riwayat ya. Termasuk saya dikasih ijazah bagaimana cara menghatamkan Quran 1 hari dalam waktu seminggu. Dalam waktu seminggu. 1 hari itu Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah berarti di situ. Nanti dari Al-Maidah, Al-An'am, kemudian Al-Anfal, Al-A'raf, Al-Anfal, kemudian At-Taubah, masuk ke Yunus. Di situ hari kedua. Itu ada rumusnya Pak. Jadi supaya sepekan itu bisa beres. Itu banyak sama seperti itu. Itu hadisnya masyhur Pak. Tapi kemarin saya ceritakan kenapa Imam Hanafi sampai 60 kali. Imam Syafi'i itu bulan Ramadan hatamnya 60 kali. Ternyata bukan mereka tidak tahu tentang hadis. Banyak imam-imam yang bisa menghatamkan Quran di bulan Ramadan. Imam An-Nawawi segala macam. Pak, para ulama yang tadi itu ketika datang bulan Ramadan, mereka tinggalkan aktivitas lain kecuali baca Quran. Dan jawaban mereka, larangan Rasul itu tidak berlaku di bulan Ramadan. Makanya ada kalimat, dari mana kalimat itu berani menyanggah Rasulullah? Karena kalimat yang tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Itu jawaban. Karena Ramadan khusus diturunkan termasuk Rasulullah. Rasul itu Pak, bulan Ramadan itu adalah seorang beliau kepada malaikat Jibril. Jadi beda aja. Aja minimal Pak, di bulan Ramadan itu khatam sekali minimal. Di sebarang ya. Lebar Pak, langsung sangat terhantam di bulan Ramadan. Ini benar bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada orang yang tidak hantam di bulan Ramadan, pasti dia sulit untuk membaca Quran di bulan ini. Pasti. Karena Ramadan itu untuk Quran. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa baca Quran di bulan Ramadan, sudah dipastikan tidak akan bisa baca Quran di bulan-bulan. Quran dibikin 30 juz itu oleh para ulama. Karena kata Rasulullah, tadi ada yang khatam 3 hari, ada yang seminggu. Dan Rasul kata beliau, semalas-malasnya umatku adalah orang yang khatam sebulan sekali. Ete pangnaon. Kalau dibahas 2 tahun sekali, setahun sekali. Nah ini berkenaan dengan Ramadan, sekali lagi Quran adalah ciri khasnya. Makanya saya lebar kalau ada orang yang datang bulan Ramadan belum tertarik dengan Al-Quran. Apa ya, Quran itu udah segala-galanya. Quran itu kalam Allah. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi. Ayat di tengah-tengah rumah kurang. Ayat di rumah bapak ente wahyu. Baheula bapak lamun pegang mushaf siga kitu, eta teh kelasna kudu nabi. Bapak mah lain nabi, lain rasul. Boga kitab suci di imah. Itu hebatnya Quran. Makanya kalau orang tidak bangga dengan Quran itu, wah, tidak tahu
kehebatan Quran. Dulu yang punya kitab di rumah itu Pak, itu Nabi Musa, Nabi Isa, itu dia punya kitab suci. Nabi Daud, kelas nanti kurung Nabi, kakak bawa kitab suci. Kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, bukan Nabi, kitab suci. Allah ya. Dibaca boleh, dihafalkan boleh, seperti halnya Rasul mengenal buku Muhammad. Wih, itu hebatnya umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad Pak, kebayang apa yang diberikan kepada Rasul dulu diberikan kepada umat. Aing karena Nabi ke umat. Itulah. Quran itu bukan hanya bacaan di dunia. Di surga itu bakal dibaca deh. Dan beberapa belum lancar-lancar. Ada orang yang rela, dia kursus bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang. Wah, bayarannya mahal bisa. Tapi dia rela, itu bisa baca Quran. Padahal Quran itu yang menjadi teman kita di alam kubur itu Quran. Pembela kita ini adalah dan kalau ngomongin Quran mukjizat, bacaannya mukjizat. Kok bisa ya Quran itu puitis banget. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. Dak kabeh Quran. Lamun kadituna naon? Ha kabeh. Itu Quran. Dan Quran itu satu-satunya Pak kitab suci yang dimudahkan oleh Allah untuk dihafalkan. Satu-satunya. Cek Allah gampang, mana risau. Dihafalkan. Pamal ayat kitab anu bisa dihafalkan sampai titik koma kan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Pasti salah Pak bacaan. Salahnya di mana gitu? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Pak. Komat lagi kudu bener Pak. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Benar salah? Mana benar? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Berarti di situ wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Itu Pak? Lupa saya kemana. Coba Pak. Saya itu lalu ngaji Pak di depan guru saya, guru bener titik komanya. Salah waktu menempatkan titik. Salah. Ulangi. Jadi ketika saya ngapalin Quran, lu dibenerkeun teh lain ukur bacaan ukur. Tadi Pak, al-waqtu wal ibtida'na di mana itu?
moal aya Pak kitab sampai titik koma nanti kudu bener. Titik komana kudu naon? Kudu bener. Dan ini pun harus dihafali Pak. Dan aya dosen UI yang pemikirannya rada nyeleneh. Dia selalu menyerang umat Islam. Islam itu di negeri kita di Indonesia itu terlalu dimanja. Hafal Quran dikasih beasiswa. Hafal Quran kasih beasiswa. Saya termasuk orang yang dapat beasiswa itu. Ketika masuk Unisba dulu. Orang pertama saya diganti saya Unisba. Bahkan di universitas di UIN Semarang itu kalau ada orang yang hafal Quran masuk aja, gak usah ada tes-tesan, tes kecerdasan segala macam. Kata beliau, lalu geus hafal Quran pasti cerdas. Dan ini apa asli mun abdi ningali baru dah kurang hafal Quran beda emang cerdas. Betul Pak? Kata Ustaz Adi Hidayat, beliau mengatakan gini, kami ini sebagai umat Islam tidak mau dimanja, tapi kami itu senang dengan persaingan. Silakan aja agama lain hafalin kitab suci mereka, kami ngapalin kitab suci kami. Mungkin lah mau disebar di sana sarata, ayo kan, obat, bisa. Mana dari suka meluk Kristen apal kitab Injil? Dari situ aja kita tahu ini mukjizat. Orang Hindu hafal kitab mereka, orang muda sekelas kiai nama. Inilah kehebatan daripada Quran bisa gampang. Ada orang yang hafal Quran 40 hari ayat. Ada orang yang hafal Quran, ngapal Quran 4 bulan ada. Ada orang yang hafal Quran 1 bulan. Bukan orang ini hebat segala macam, tapi Allah memudahkan. Dari sini sekali lagi ini kehebatan daripada. Makanya lamun can tertarik dengan Al-Quran aduh lupa. Sok belajar lagi Quran. Kalau ulah gengsi di dunia, ulah era di dunia. Malu kalau nanti ketemu Rasul bisa baca Quran. Kita bakal berjumpa dengan Rasulullah. Kalau jadi umat Rasulullah terbayang. Dan sekali lagi dalam hadis Rasul mengatakan, "Iqra wartaqi, bacalah naiklah derajatmu." Artinya bacalah di Quran nanti di surga. Ternyata Quran bukan hanya baca di dunia, tapi di akhirat pun akan dibaca. Nah, ini kurang lebih Pak ayat 183, 84, 85, 86, 86 enggak ya? Oh iya salah Pak Ibadi, 87. Itu kurang lebih. Nah seperti itu berkenaan dengan tafsir baik saum ataupun sholat. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu pengetahuan kita senantiasa makin dengan berpuasa ini makin meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada